Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsan. Halo, Bagaimana kabar kita, Kak? alhamdulillah. selamat sore Kak. Assalamualaikum. Mau review lagi pekan ini untuk bagian front end Kak. Oh, iya. Iya. Bisa ya mungkin mulai nih supaya mempersingkat waktu. Bentar, Pak, kita mulai, bentar, Pak. Kita mulai. Belum, belum. Apa belum? Not responding mungkin masih not responding tuh anunya laptop. Kita apa? Masih ada nih. Ah. Siap. Aman. Saya cek. Ya. Siap. Sharing mi screen tak supaya bisa kelihatan tuh. Sharingnya itu anu saja, share layar. Satu layar tuh. Baru nanti supaya bisa kelihatan kalau kita mau switch antara browser dengan VS Code tuh. Oke. Ya. Aku serahkan ke kita tadi, Bang Rifa. Ya. Ya, bisa makin mulai review. Tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Pada hari kesempatan kali ini sedikit saya akan review hasil progres pada kemarin, tapi tidak terlalu banyak. Ini masih percobaan saya buat sebuah landing page, tapi saya memulai dengan dari navbar. Ini saya coba membuat tanpa gunakan bootstrap dan atau tidaknya Tailwind. Mungkin bisa ditanggapi atau bagaimana? Oh ya. Oh ya, jadi siapa nih? Rifa kemarin. Iya. Oh ya, jadi Ya, Kak. kemarin progres belajar kemarin itu ini ya. Masih Buat ya. web profile kemarin nih, web profile tak pakai Ya, Bootstrap profile. sama Tailwind. Ya. Oh ya, kemarin saya kasih tugas dibilang apa namanya? Buat coba-coba buat apa namanya? UI web dengan pure CSS. Maksudnya HTML CSS saja. Nah, Iya. ini yang tadi berarti progresnya sampai masih di tahap navbar gitu ya. Di tahap navbar. Iya. Ya. Coba lihat ininya. Itu tampil. Baik, terus lihat. Cuma tinggal dikasih atas. Ini pakai apa? Pakai HTML CSS saja atau projectnya pakai React? HTML CSS. Tapi sebagai itu masih bagian apa? Next.js. Pakai apa? Pakai Next.js. Iya, Kak. Oh, jadi ini dibuat pakai Next.js. Coba lihat struktur foldernya no. Next semua. Coba lihat struktur foldernya tuh yang di samping kiri tuh. Scroll ke bawah, scroll ya. Itu SFC. Coba lihat. Iya. Coba klik yang itu dulu di atas ya. Yang Sampina Project Reva. Yang paling kanan. Supaya rapi kembali. Yang di atas bukan.
bukan. Itu. Yang di atas itu icon minus. Ya itu tuh. Iya. Ya, coba klik itu Reva. Kenapa begini? Oh, di dalam Reva di. Iya. Ini harusnya buka supaya buka project Revanya langsung. Dari sini pakai Terus masukkan ke dalam. SRC. Ini pakai Next.js. Iya, Kak. Ini Next.js-nya saat saat pertama kali dibuat pakai CLI. Istilahnya apa ya? Pakai create React Next App. Yes, neret. Kita ikuti anunya Kak, kita ikuti dokumentasinya Next.js untuk buat Iya. untuk buat proyeknya ini, setup pertamanya. Ini baru pertama buat, tapi coba pakai langsung ke, nggak tahunya langsung ke pakai TSX. Ini TypeScript. Ininya TypeScript. TypeScript. Kemarin pas buat ini, pas pertama kali buat pakai apa? React. Ada diikuti di dokumentasinya atau di tempat di tutorial lain? Pas buat pertama kali tutorial. nih. Oh, tutorial. Bagaimana cara ininya? Cara buatnya kemarin? Pakai Yarn Create Next App atau apa? Pada saat pertama kali buat ini projectnya atau dari nol? Yarn. Yarn Create Next App atau apa? Yes. Yarn. Yang pertama terminnya menggunakan apa? Yarn apa? Coba next, yes. Dokumentasi. Coba saya share screen lah. Share now. Jangan crop tadi. Ini apa ini? Window. Windownya itu yang bentar nah. Ini kayaknya deh. Enter aja deh. Saya share screen. Kelihatan di share screen tuh. Kelihatan. Ini Next.js. Kalau Reva itu biasanya kelihatan. Kalau Reva ini biasanya ini apa? Biasanya kalau buat project atau buat project baru atau tutorial project baru kayak Next misalnya. Itu ikuti di dokumentasinya ini kayak ini tuh. Iya. Kayak begini kan sama npx create next app. Atau buat secara manual kayak gini. Manual kayak gini. Atau yang langsung kalau ini bukan. Kalau create next app ini dia langsung kalau misalnya kita pakai ini namanya istilahnya CLI-nya Next. Kalau kita pakai ini itu dia langsung dibuatkan satu folder project yang sudah ada ininya, strukturnya. Kayaknya kalau kulihat ini tampilannya pakai ini kayaknya pakai yang kayak gini, cuman dia versi TypeScript-nya. Itu TypeScript-nya diinstal terpisah atau pakai minus TypeScript itu? Kayak inilah, kayak ini. Kalau TypeScript tanpa pakai minus. Yang pakai minus TypeScript. Iya. Ya tanpa minus. Kalau saranku untuk pertama kali belajar Next.js mungkin pakai ini dulu, pakai apa namanya? Yang ininya dulu nih. Pakai inilah.
Next app itu kan defaultnya dia JS, pakai JS tuh JSX, JS. Yes. Supaya Yes. kalau sudah mahir dipakai JS-nya, baru pindah ke TypeScript, karena TypeScript itu kan beda sendiri ya. Itu Ya. harus di-define lagi type-nya, terus apanya lagi banyak anunya. Kalau kita pakai apa namanya itu prettier atau formatter di VS Code itu pasti error kininya, warna merah-merah. Jadi harus di-define type-nya. Kalau saranku pakai ini dulu saja, pakai JSX. Yes. Buat satu Oke. pilihan web pakai JS dengan pakai TypeScript ya. Ya. Nanti kalau sudah pernah belajar ini Kak, TypeScript basic. TypeScript. Basic. Maksudnya Belum. dasar TypeScript. Nah, itu kan baru pernah belajar ini toh, baru pernah belajar JavaScript dasar sama JavaScript selanjutan misalnya. Nah, itu baiknya untuk next-nya pakai project yang base-nya JS dulu. Jangan langsung ke TypeScript. Jadi apa namanya? Kalau sudah mahir menggunakan project yang base-nya JavaScript baru pindah ke TypeScript. Karena pasti beda ininya experience penggunaannya. Nah, itu yang pertama. Kalau boleh. Coba lihat ininya tadi share screen. Mana itu? Pin. Coba lihat di ini, tidak biasanya begini nih, anunya apa? Strukturnya ini apa? Coba lihat di SRC itu bagaimana? SRC asset. Coba lihat paket JSON-nya, paket JSON. Oh, ini bukan bukan Next.js ini kayaknya. Bukan Next.js ini. Ini pakai Fight. Ya pakai Fight. Pakai Fight ini, bukan Next.js. Coba kalau mau buat project apa namanya React atau minimal ini dulu deh. Kalau misalnya mau buat kayak landing page yang dipakai kan misalnya pakai HTML CSS dulu, maksudnya HTML CSS JavaScript dalam satu folder, tapi pakai yang node modules. Jadi setup dari atau bisa lihat dokumentasinya di Next.js. Kalau misalnya mau bagus, coba lihat cara manualnya buat project dari awal pakai Next.js. Yang tadi tuh aku lihat ini dokumentasinya, lebih banyak baca ke dokumentasinya supaya betul ininya sambil belajar di dokumentasi sambil dibuat projectnya kayak begitu. Kalau ini pasti bingung maksudnya asal diikuti saja tutorialnya tapi tidak mengerti apa ini dibuat dari apa, terus pakai TypeScript itu kan masih terlalu jauh ininya. Coba pakai ini dulu yang basicnya. Misalnya kalau mau pakai Next.js, coba lihat tutorial di dokumentasinya. Misalnya yang pakai npx create next app itu, atau yang pakai yang manual dulu, supaya tahu supaya tahu ininya proses pembuatan projectnya itu dari awal. Jadi tahu ininya fungsi-fungsi tiap foldernya itu tahu. Itu ada channel bagus namanya Array ID di YouTube, itu bagus, ada Array ID namanya. Itu bahasa Indonesia tapi dia ada tutorialnya, itu belajar React dari awal, dari from scratch, dari nol.
Jadi bagus anunya referensinya itu. Terus kalau untuk penguasaan CSS bagaimana? Apa sudah Ya. apa namanya? Kalau misalnya dikasih satu case landing page misalnya full satu layar, apakah desainnya itu apa ya, confident abstinence, percaya diri tidak bisa pakai HTML CSS pure dulu, maksudnya pakai yang HTML mau buat satu folder ada HTML-nya ada CSS-nya terus buat satu full landing page. Itu untuk mengasah ini sih, untuk mengasah penggunaan tag HTML sama penggunaan CSS supaya lebih mendalam ke ininya. Saya kira ada di ini bagus sih, di yang tutorialnya Unpas, web programming Unpas itu bagus ininya. Kalau fundamental apa namanya untuk awal belajar front end itu bagus di apa namanya itu web programming Unpas. Jadi supaya tidak asal menggunakan flex, penggunaan grid, apa bedanya flex dan grid kayak gitu. Itu tadi saranku itu coba jangan dulu pakai React. Coba buat project dari Node modules dulu atau apa namanya? Pakai Node dulu yang pakai HTML CSS saja buat begitu. Jamin dulu pakai React. Nanti kalau sudah buat, saya ada portofolio khusus, portofolionya buat landing page itu pakai HTML CSS sudah full jadi satu landing page itu jadi, baru pindah ke React. Nah React itu coba pakai ini dulu, lihat di dokumentasinya, coba buka dokumentasinya React, ikuti di situ. Karena kalau ikuti tutorial di tutorial yang ada di pasti yang Anda kasih itu ini. Kalau saya langsung ikuti tutorial buat web ini, buat tampilan ini, pasti kayak ini tuh contohnya tadi, ini kan tidak tahu, bukan Next.js yang dipakai tapi Python. Itu Python agak, saya sendiri belum pernah pakai Python juga. Teknologi JavaScript baru itu, framework baru. Python. Kalau mau pakai Next.js, coba ikuti dokumentasi di Next.js-nya. Itu ketik saya dokumentasi Next.js. Ikuti dari awal itu penggunaan bagaimana setup proyek dari awal, setup. Saranku ikuti yang manualnya. Jangan dulu pakai CLI-nya. Maksudnya jangan langsung create next step. Itu kan kalau kayak begitu langsung dibuatkan ke satu project folder yang sudah terstruktur. Coba ikuti yang manualnya, buat struktur folder sendiri. Kalau mau bagus struktur foldernya, itu ada referensi namanya Atomic Design. Atomic Design itu ini supaya pembuatan struktur foldernya kita itu rapi dan bisa maintainable, maksudnya bisa misalnya kita ada nanti teamwork, satu project ini dikerjakan banyak orang, itu bisa dibaca dengan gampang dibaca sama teman-teman yang lain begitu. Iya kayak begitu. Tapi perdalam ini juga ininya. Selesai kami tadi itu yang tadi, coba jangan pakai Python, jangan pakai Python dulu. Coba kalau misalnya mau pakai Next.js, buka ke dokumentasi Next.js, baru ikuti panduan manualnya, baru buat yang tadi itu yang mau dibuat toh. Itu jadi paling ininya, sarannya. Oke. Ada mau ditanya apa? Enggak ada, Kak.
Baik, terima kasih atas sarannya. Dan sampai sini dulu. Kalau masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.